pagi. Hari ini kita lanjut perjalanan ke Kolam Bethesda. Yang penting mamaku nanti katanya naik tuk-tuk gitu. Lumayan bayarnya. Tapi udah demi orang tua lah ya. Soalnya kan nggak bisa jalan. Jadi kita harus berusaha untuk orang tua. Apalagi ini udah datang ke sini. Jadi segala biaya-biayanya itu biarlah itu menjadi berkat bagi aku dari Tuhan. So, ini perjalanannya ke Bethesda ya. Halo, my friend. Halo, good morning. Morning. Oh, ibu mau bawa? Mau bawa diri aja susu. Nah, itu cemara, tapi cemara jenis satu. Ayo cepat, terlambat yuk. Cepat. Yang 4, 6, 8, 10. Sudah iya, itu bukan untuk ini. Oh iya, tembok Yerusalem, sorry. Ya, tembok Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Jajah Islam, tapi itu bagus. Tapi di atas fondasi yang dibangun Ezra Nehemia, nanti diperutuh oleh Raja Herodes. Raja Herodes itu 10 tahun. Sebagian besar ini tangan dari dia. Lihat nih kan, pintar dia. Ada lubang-lubang. Di situ ada senjata diarahkan ke sini. Ini ada lubang-lubang tadi untuk senjata ketika perang ya, ketika perang bukan sekarang. Jadi ini yang ditembok. Ini tembok Yerusalem. Ya di mana? Opung naik tuk-tuk ya. Sama Ibu Melani. Tangan bambu di atas. Kuburan. Ini ada kuburan. Sebelah sini tangga, hati. Jadi di situ nggak ada penutupan di kampung. Enak aja duluinan kami ya. Mantap. Opung aja duluan kan. Sudah duluan dia. Bethesda sekarang. Ayo, Mas. Ayo, Oma. Tapi nggak ada waktu. Oma, buruan. Opung sudah sampai duluan. Oh, udah nyampe karena dia naik tuk-tuk. Dah. Ini pintu timur. Ini pintu gerbang singa atau Gerbang singa. Kalau tidak ada, tapi waktunya jangan ini ya, buang-buang waktu. Kita jalan aja. Ya. Ahlan, sabah khair. Ahlan. Ada saja. Aku makanya aku. Oh, ada. Ya, mau di sini oke? Ya. Dadah. Senyum. Nyom. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Oke, mari. Tolong yuk, mari. Sisi kanan. Kanan. Ini nih jalan untuk orang nih. Ini. Pak Cini. Ini untuk orang. Pak Islam nggak mau ke masjid. Pak Joni namanya Pak. Pak Joni. Ya. Semangat Pak. Oh, kau udah capek juga ya? Hari ini Iya. perjamuan kudus. Oh, udah capek kah? Awas, ada mobil, awas. Tetap semangat, Opa. Opa John. Mobil. Tinggal hanya hari ini saja, sama besok kita sudah check out. Ya, Ya, baru kita bye. Gede banget. Oh, kereta. Ayo, Hello. Welcome, hi, how are you? Good, and you? Good. Yeah, thank you.
langsung ke kolam Bethesda-nya. Ini kolam yang kalau di Alkitab, kalau dia terguncang, orang lagi sakit bisa lompat ke dalam langsung sembuh. Awas, awas, Ya. Itu namanya La Pizzeria. Iya, karena dia orang Prancis. Dia ini penginjilan ke Afrika. Dia kan bule kan? Orangnya bule. Jadi, kalau kita bangunlah Ordo Putih. Iya, jadi ini Ordo Putih. Kita masih La Pizzeria. Jangan menjauhkan dari saya. Jangan jauh. Ayo, Ayo cepat yuk. kita ke sini Ini kolam ikutin Bethesda. itu yang menerangkan semua. Jangan lupa puncaknya itu perjamuan kudus. Ya. Ya, kita kesini menghadap Ibu Pendeta di situ. Oke. Iya, sabar, mau ambil ini. Sini ya. Oke, sini Om Mari. Omat duduk di situ atau di mana? Tolong Ibu, jangan buang waktu. Baik, Bapak Ibu, kita tadi masuk pintu gerbang. Ya. Itu pintu gerbang singa, ada patung singa gitu. Karena si belakang pembangun ini orang Ottoman, orang Turki, ya penjajah terakhir di sini. Dia mengatakan aku ini menjadi raja yang kuat itu hanya berkat dari singa, raja singa, siapa Daud. Lion of Judah, Daud. Jadi tapi buat kita ini adalah pintu gerbang Santo Stefanus yang diranjam kemarin, masih ingat nggak? Ya di situ. Nah, inilah kota Yerusalem dulu. Siapa yang mau keluar masuk itu atau mau dibuang sana, keluar pintu gerbang tadi. Itu jangan disepelekan pintu gerbang tadi kecil itu tuh. Ini jalan tamrinnya Yerusalem nih. Sekecil itu karena di kota ini adalah penduduk seperti di luar sana, hanya dikelilingi tembok. Mau sekolah, mau diskotik, mau apa gitu, mau penjahat ada. Enggak, maksudnya penjahat, yang maksudnya yang nakal gitu ya. Iya. Tapi buat kita yang penting ini, saya mau tanya, dari Masjid Kuba Kuning sana sampai ke sini berapa meter? Jauh, lumayan. 200 meter. Iya, 200 meter yang Kuba Kuning. Kuba Kuning itu adalah tempat Bait Allah dulu. Iya, dekat Bait Allah. Bait Allah itu apa sih? Pusat hidup bangsa itu, kerohanian dari apa di situ? Ya, ingat Istiqlal di Jakarta, jangan disepelekan, atau katedral di lapangan Banteng situ tuh, ya kan? Sehingga pusatnya di situ. Nah, kalau dari sana ke sini 200 meter, ini kolam Bethesda kan? Berarti kolam Bethesda di dekat istananya Prabowo kan? Ini apa yang dekat-dekat sekeliling ini? Jangan disepelekan. Yang penting. Kolam Bethesda. Kolam itu apa? Minum. Tanpa air di sini gersang kan? Iya. Sebagian ada 5 mata air yang ini diolah karena setiap kali hujan harus dikumpulin. Akhir-akhirnya zaman kekristenan dibangunlah gereja di atas kolam itu. Di seluruh tempat bersejarah dibangun gereja. Sebenarnya dibiarin begitu lebih enak loh. Tapi untuk menjaga tempat itu, karena di sini bunuh-membunuh, menduduki, harus ada monumen. Itu satu kalau Bethesda di sini. Ini ada gereja nih. Gereja dibangun untuk mengingat sesuatu, setuju kan ya? Nah, rupanya ada gereja di sini apa nggak cukup? Enggak, karena ini gereja ini mengingat sesuatu, yaitu Ibu Maria. Ibu Maria itu siapa? Ibunya? Lahir di sini, Jo. Lahir dekat kolam Bethesda, 200 meter dari Bait Allah. Siapakah keluarga Maria ini? Putranya Maria. Levi. Iya, pendeta, Imam Lewi. Kelompok pendeta. Kelompok imam. Satu suku yang tidak memiliki tanah adalah Lewi. Tapi di mana-mana mereka bertaburan. Kenapa? Harus memimpin bangsa itu. Kenapa sih Ibu Pendeta sampai ke Irian kemana-kemana nggak ada sudut Indonesia yang Ibu Pendeta nggak pergi kan? Sampai ke penjara gitu kemana? Sorry Bu. Iya betul. Iya. Sehingga Levi itu tugasnya di sini. Namanya siapa? Yoakim. Yoakim ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau ini tempat opungnya si Tuhan Yesus. Kok opungnya si Maria kan ibunya dia. Opungnya. Dia yakin karena Maria lahir di sini tuh. Oh, oke. Ya, jadi Yoakim itu anak, ibu anak. Ini berarti waktu
Tuhan Yesus remaja, setiap kali datang dari Nazaret ke sini kan, Bapak Ibu, setiap tahun saya mencoba ke Indonesia. Percayalah, di Jakarta itu banyak keluarga, tapi selalu saya mampir ke Danau Toba. Oh ya, tempat kelahiran. Dolok Sanggul kemana? Tapi percaya, Samosir itu indahnya nggak ada duanya. Bapak Ibu tuh terus terang lah. Ini sini saya indah-indah, sini indah-indah. Oh Israel indah, tapi lu yang paling indah. Makanya Tuhan Yesus selalu datang sini. Maka Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi di samping rumah opungnya atau maminya gini, tapi disimpan dulu. Ya. Timingnya sampai timingnya tiba, gitu kan? Jadi kita pun harus sabar kan? Ya, ada timingnya gitu. Jadi Tuhan Yesus datang ke sini. Maukah engkau sembuh? Mau. Mama Dia ini bilang, Mau ke engkau sembuh. dia Kolam akan setiap kali ada Bethesda itu mujizat di situ, gelombang air. Nih, Terus gelombang yang lain ini yang buta, kolam yang Bethesda. kakinya karena aku ini lumpuh nih. Ya. Ya, angkatlah tilammu. Saat dia kan, dia membawa tilam ke daerah Bait Allah di situ. Ditegurlah, hari Sabat boleh nggak kerja? Nggak boleh. Ngapain aja nggak boleh. Hanya berdoa saja. Maka dia ditegur. Tuhan Yesus datang ke sini bertemu dengan saudara. Engkau sudah selamat sembuh. Jangan berbuat dosa Lagi. Sejauh itu biar Ibu Pendeta yang meneruskan Yohanes. Tapi supaya nanti Ibu Pendeta memberikan satu Kolam Bethesda. yang sudah itu masuk ke dalam. Foto ada mana Ibu? Ada ini, ada. Mana dia? Lagi ngobrol. Lagi koordinasi dengan Jakarta. Oh iya. Oke. Mari kita, Bapak Ibu. Mari kita dengar. Sudah itu nanti baca, ada khotbah sedikit, terus berfoto, masuk ke gereja. Iya enggak apa-apa. Ayat 1 Yohanes. Belum nanti. ayat 1 sampai pada sini ganti ya. Ya. Sampai ayat 18 supaya Bapak Ibu kalau baca ini ingat saya udah injak di kolam Bethesda. 1 sampai selesai. 1 sampai selesai. Sila ganti ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Berbagi ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang Lupa sakit, Usi. orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu para pemuka Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan engkau tidak boleh mengangkat tikarmu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku dia yang menyatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tikarmu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang-orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Ingat, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk pada." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Karena itu para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat.
Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapakku sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya Bapak Ibu, di kolam Bethesda ini, zaman Yesus, air itu tergoncang, malaikat goncang, dan siapa saja yang tampias kena air itu dia sembuh. Bayangkan Bapak Ibu, segala orang penyakit dia antri di sini. Dan pada saat Yesus datang, masuk dari pintu, itu namanya pintu gerbang domba. Kemudian dia lihat seorang yang sakit, lalu dibilang begini. Lalu saya suka dengan kata ini ya, Bapak Ibu, ini harus ada di hati kita semua. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Apa pedulinya Yesus kepada apa orang sakit itu? Karena bukan cuma satu orang, itu ada banyak orang. Tapi lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah, kata itu, orang yang bergaul dengan Tuhan Yesus selalu ada hati itu. Tergeraklah belas kasihan itu. Yesus tanya begini. Jadi ini orang ini teman-temannya yang bawa. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Mau, tapi tidak ada orang. Nah, ketika dia bilang tidak ada orang yang bawa dia, kan mesti buru-buru tuh. Malaikat begini datang, tampias airnya, siapa kena dia sembuh. Tidak ada orang, lalu Yesus mulai, tidak ditulis di sini, tapi kata itu selalu saya ingat. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab mau. Itu saya selalu bilang ya. Lalu Yesus bilang ada 3 kata kunci, apa? Bangunlah, angkat tilammu dan Berjalanlah. Artinya ada 3 kata ya untuk yang sakit. Bangun artinya usaha. Kan Yesus tanya, mau sembuh enggak? Mau. Oke, bangun dong. Kalau dia tidak taat, dia tidak bangun, dia nggak tahu kalau dia sembuh. Makanya kalau kita sakit, saya selalu bilang, kalau sakit, bangun, bilang, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Mau. Bangun, angkat tilam, dan berjalanlah. 3 kata kunci ini. Saya buat TikTok itu tahun lalu di sini. Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Konteks ini, perikop ini sakit karena dosa. Makanya Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan semua penyakit karena dosa. Ada bagian lain, orang Yahudi itu bilang begini, Guru, ini dosa siapa? Lalu Yesus bilang, bukan dosa siapa-siapa, tapi lewat sakitnya, kuasa Tuhan dimuliakan. Tapi konteks ini karena dosa. Entah dosa orang tua atau dosa, tapi konteksnya Yesus bilang terakhir katanya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi konteksnya, dia bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus kita belajar dari sini? Pertama, orang yang mau sakit ini dia mau. Kasih karunia itu ditawarkan. Anda mau atau tidak? Kalau saya bawa kue, gratis, tidak bayar. Terserah Anda mau atau tidak. Kalau mau ya rasa nikmat. Kalau tidak ya enggak. Kasih karunia Efesus 2 ayat 8. Itu ditawarkan. Maukah engkau sembuh? Mau. Maka dia dapat. Gitu ya Bapak Ibu, dia dapat. Kasih karunia ditawar. Lalu yang berikut bahwa ketika dia sembuh, dia pergi dan mewartakan. Bayangkan Bapak Ibu, waktu dia sembuh itu dia tidak kenal Yesus loh. Pada saat dia terima kasih karunia kesembuhan itu, dia tidak kenal Yesus. Waktu dia pergi ke bait Allah, orang-orang bingung kenapa tilam. Kalau terjemahan baru bilang tikar. Jadi saya lebih setuju dengan tilam. Tilam itu seperti tandu ya Pak Pal. Kalau tikar itu ya tinggal guling, tidak usah diangkat. Terjemahan baru agak kurang pas. Lalu dia mengangkat tilam, artinya dia pikul. Orang bingung kalau itu tikar kan dia cuma gulung. Dia bilang angkat tilam, artinya orang bingung. Satu kampung nih bingung, hari Sabat kok dia kerja. Lalu masuk lagi ke bait Allah. Bait Allah, orang tanya, kenapa kamu angkat? Orang semua tahu dia 38 tahun kok lumpuh. Orang yang menyembuhkan aku, dia belum kenal loh. Tapi begitu Yesus ketemu dengan dia, jangan berbuat dosa lagi. Lalu dia pergi dan bersaksi, orang yang menyembuhkan saya itu dia, namanya Yesus. Semakin Yesus dicari untuk dibunuh. Apa yang perlu kita pelajari? 1, tadi saya katakan, kasih karunia berlaku bagi siapa saja atas pilihan Tuhan. Oke? Tidak tahu dia bangsa mana dia, tapi yang penting dia ada di sini. 2, kasih karunia itu harus direspon, harus disambut. Kalau Anda tidak sambut, Anda tidak akan selamat. Kalau Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Mau. Bangun, angkat tilammu dan berjalan. Kalau dia bilang, gue kan sakit, lu siapa sih bilang?
Pakai akal toh? Lu siapa? Dan dia tidak kenal Yesus loh. Dia tidak kenal Yesus, tapi mau aja dia dengar-dengaran. Maukah engkau sembuh? Mau. Oke, kalau begitu bangun, angkat tilammu dan berjalan. Bapak Ibu, kalau kita sakit, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Kita semua bergumul. Ini tidak mudah perjalanan iman ini ya. Saya pun bergumul dengan itu. Tadi malam sampai jam 2 pagi saya bergumul itu. Saya bilang, Tuhan, hari baru, kuat yang baru. Bilang sama Tuhan bahwa aku mau bangun, berjalan, angkat tilam dan berjalan. Nanti satu hari kita lihat kehadiran Tuhan. Kalau kita selalu bergantung pada orang, memang Tuhan akan mengutus orang-orang untuk menolong. Tapi yang 38 tahun itu loh, tidak dibilang dia dengan temannya. Bangun, angkat tilam dan berjalan. Yang ketiga, setelah sembuh, setelah dosa diampuni, tugas kita apa? Memberitakan bahwa dia sembuh atau dia diampuni karena Tuhan Yesus. 3 ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda sudah sembuh, Anda pulang dari Yerusalem ini, katakan kepada keluarga orang-orang bahwa pertama baca Alkitab dulu dan injak. Yerusalem bukan di mana-mana, tapi ada di sini. Berbahagialah saudara ketika kalau di gereja baca ini langsung bilang, terima kasih Tuhan saya dipilih untuk menginjakan kaki di sini. Itu saja ya. Tuhan berkati kita sekalian. Ingat kata kuncinya, bangun, angkat tilam dan berjalanlah. Supaya kita tahu bahwa kasih karunia harus direspon. Tanpa respon, Anda tidak pernah respon dengan apa? Ketaatan. Kalau dia tidak taat, tinggal aja kamu 38 tahun di situ. Siapa peduli? Dan dia juga tidak kenal Yesus kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dua dulu. Masuk ke gereja. Iya. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Ya Tuhan, ya Allah kami, mujizat-Mu 2000 tahun yang lalu berlaku juga bagi kami. Allah yang sama di dalam Yesus Kristus. 38 tahun seorang lumpuh, tapi dia mau merespon kasih karunia itu dengan bangun, angkat tilam dan berjalan. Ajaib Tuhan, kepada kami juga, kami merespon itu, kasih karunia keselamatan itu, dan kami mau bangun, angkat tilam dan berjalan. Kami tidak akan lagi hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan, berkati semua grup kami, berkati dan kesehatan, kekuatan, dan kami sambut hari yang baru selalu di dalam kuat dan gagah yang baru. Terpujilah Tuhan Yesus, dokter di atas segala dokter. Amin. Amin. Baik. Masuk ke gereja Kita foto. Ini foto satu. Terus kolam masuk ke Bethesda-nya. gereja. Tempat tengkorak dalam bahasa Ibrani Golgota. Yohanes 19 ayat 16 sampai 17. Yang ketiga, Kita nanti ibu baca di tempat lain. Ya, lebih enak. Ya. Nah sekarang gini. Kalau jalan ini, kalau ibu menani selalu fotoin. Mau difotoin nggak presiden pertama? Mau. Ya Pilatus Oke, itu pasti yang apa? Jangan menghakimi Tuhan Tolong, Yesus baris ya. cepat, baris cepat. jadi mama udah duluan. Udah naik tuh. Belakang ikutnya kedua. Ini Via Dolorosa ya. Yang penting karena orang-orang Eropa nggak perlu foto, kalau Indonesia tanpa foto nggak upload. Dia ada cuma bulan. Jadi kita mana? Yesus menerima salib. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesat dia. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka yang disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar
Pelakunya yang terjerat. Tapi kita di sisi kanan ya. Sisi kanan ini Pemberhentiannya yang kedua. Jadi sepanjang ini, sepanjang jalan sampai ke depan adalah Via Dolorosa, perjalanan Yesus disalibkan. maaf ini jalan yang bisa. Oh iya. Yang kuat lagunya. Hingga dapat mahkota surga lenyap. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah. Ikut tadi. Ikulah salibmu. Ikulah salibmu serta pandang tetap. Hingga dapatlah mahkota. Hingga dapatlah sukar lenyap. Sukar lenyap. Saya mau Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. на транспорте внутри Иерусалима. Ini pemberhentian keempat Tuhan Yesus. Jadi sepanjang ini Tuhan Yesus memikul salib.
yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bakunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lukas 23 ayat 6. Ini Simon orang Kirene yang akhirnya memikul salib, bukan memikul, membawa salib Yesus karena Yesus pada saat itu sudah terjatuh. Masuk semuanya. Beli, Opa John, balik muka. Opa John. Nah, itu tuk dia. Ada yang licin juga, hati-hati. Kita aja yang sehat ngos-ngosan, apalagi Tuhan Yesus yang udah dicambuk, diludahin, diolok-olok sepanjang jalan ini. Luar biasa Tuhan cintanya sama kita, kesabarannya, kebaikannya, anugerahnya. Ini aku aja udah sesak-sesak nafas nih, sesak nafasnya udah terengah-engah. Padahal aku kan nggak dicambuk. Opa. Ayo Opa. Benar apa yang peristiwa yang Pasti kejualan. Perhentian ke-6, Veronica menyingkar keringat dari muka Perhentian Yesus. benar. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dalam 6 ayat 25. Disinilah Veronica dia melapangkan peluh atau keringat dari Yesus. Ya, sudah. Iya, kamu kenapa? Mukanya kan? Nah, kata sejarah ini sejarah. Saya sendiri kemudian kain itu sekarang disimpan di Turin. Sana. Italia. Jadi darah ataupun ada bilur-bilurnya kan, dan keringatnya di situ. Karena di Katolik apa saja disimpan ya. Kalau baru nanti itu ke Eropa, oh itu gereja salib Yesus. Emangnya salib Yesus berapa? Diambil sedikit gini, dibingkai gitu. Ada musir juga kan? Ada musir. Di mana aja? Gantung. Ya di mana aja. Jadi jangan heran nanti, emangnya salib Yesus itu berapa? Iya, batu dari peninggalan Petrus itu pun dibawa. Maka dibikin pagar supaya nggak dibawa kamunya. Kita jalan pelan-pelan dan cukup berapa ini? Nah, Yang ketujuh. Tadi udah enggak. Ketujuh. Iya. Ke-6. Yesus jatuh. Itu ke-6. Ya, dari sini juga main. Sini juga itu tangga itu. Main ini. Foto ini gang kota Yerusalem. Di sini kota Yerusalem. Ayo. Mereka di mana? Nama Uli. naik itu. Udah naik tadi. Itu udah naik tadi sama ibu itu. Sampai ikut foto. Ibu pendeta. Ya. Ini kayaknya baru dibuat kali ya, karena mungkin dulu tuh pasti tanah-tanah sih Kak. Dulu batu, tanah. Ini kan karena udah ada jualan-jualan, Iya, ini kan- toko-toko. Dan kurasa bangunan ini baru dibuat kayaknya. Yang pasti di sini. Sudah ada. Bangunan ini udah ada ya? Keluar semua orang. Oh. Pasar iya. Cuman ininya aja kali ya baru dibangun lantainya. Tapi tembok-temboknya ini kan udah ada. Kamu tahu tuh yang omong ikut sini. Nggak bisa sih. Katanya sih Ini bagian itu. Ya. Kita dari sini semua.
Setengah ya, setengah separuh. Supaya kan foto ini, cuma ternyata di depan. Itu. Jadi dia nggak lewat sini, mamanya lewat sana. Itu bisa. Oke, Mbak, tolong gelap pergi. Bukan seorang buta atau Gantian mereka, ketujuh. dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menuntut mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Penggenapan akan Yesaya 63 ayat 9 bagian B. Di sini Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Oke, Ibu Pendeta saya potong dulu. Oke, kita ke 8. Nah, 8 lagi renovasi, kita dari sisi lain, mari. Ada yang mau foto di situ? Bang, abang bentar foto sebentar. Ini kan pasar ya jadinya ya. Apakah waktu itu kan memang pasar ya? Memang waktu Yesus itu kan dia jalan kan melewati pasar kan? Heeh, heeh. Sekarang ini pasar-pasar. Wow. Bisa. Jadi ini kita masuk ke sini posisinya ke atas. Ya. Ini bukan di luar kota. Luar negeri ini kalau razia kalian berdua ketangkap. Mesti bawa paspor. Tanpa jalan bawa paspor. Bisa Oma? Bisa nggak Oma? Bisa. Bisa ya? Jangan jalan pagi dulu deh. Ketangkap kau enggak pulang. Jangan, kecuali di Bali atau di mana. Boleh. Di sini jangan. Biasa sampai sini saya masih pikir salib. Biasanya grup. Iya. Biasanya grup gantian pikir salib. Ya. Oh, sah. Oh, kemana? Sini, Om. Masih kuat, Oma? Kuat. Oke. Kuat, Oma. Iya. Jangan mudah-mudahan. Bila terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Pasti. Amin. Uling masih ingat nggak lagu kalau Bagai apa? di bawah kaki. Tengah-tengah hari Rabu tuh apa? Hah? Advent Yang mana? ibadah apa namanya? Aku mau berdiri ya. Jadi kita suka nyanyi lagi. Tetap bertahankan Kan benteng Yesus perintahkan, kirimlah jawab ke
surga, kami bertahan. PHD. Iya, Kalau hari Rabu itu PA ya. kita di Cepol, Iya. bayangin kan PHD. Oh, oke. Tapi lagu. Ada dari hari pertengahan minggu gitu loh. Oh, Nanti kan hari Jumat udah buka sahabat. oke. Ini berapa? Ini ada, tapi ini Katolik ya, Ortodoks ini. Tapi kayak tulisannya kayak ini ya, kayak Arab kiri ya. Oke, maaf ya, Kadio. Nah, kita di sini Bu Pendeta 8 tadi kita kada renovasi. Persis di tangga itu tadi, pintu gerbang belakangnya 8 ya. Nah, di sanalah ibu-ibu Yerusalem sudah menunggu karena saat itu Yerusalem sudah rapuh kan? Iya. Iya, mungkin juga mereka tidak dikasih oleh tentara Romawi untuk mendekatkan Tuhan Yesus. Oh, bikin kacau lu ibu Yerusalem gitu. Lo ya murid-muridnya gitu. Iya, iya. Tapi Yesus mengatakan, iya, gitulah harus endingnya. Tapi jangan tangis-tangis sembah dirimu. Iya, dan anak-anakmu. Anak-anakmu ini 9. Ini ya, ini ya. Tolong dengar, tolong Perhatian dengar. Tuhan ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Sehingga Tuhan Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Dan setelah itu mereka mulai membuang undi atas Jubah. Itu nanti di tempat di Yes, nanti ya. Jadi disinilah Bapak Ibu betapa penderitaan itu. Ini kan jalanannya bagus. Tapi dulu, ya bayangkan Yesus habis buat mujizat, makanya mereka bilang orang lain sembuhkan, orang lain dia tolong, orang lain dia kasih makan, Orang lain kau selamatkan. selamatkan. Kenapa dirimu tidak? Kenapa nggak bilang aja malaikat datang terus tolong? Kalau sampai begitu berarti karya keselamatan tidak terjadi. Cawan itu harus diminum, ya. Nanti berdoa di sana aja ya. Ya, foto dulu. Ustaz. Fotonya Berdiri Pak. di sana. Itu berarti penyakit itu kalau nggak dikeluarin penyakit. Ini kita sudah masuk di perhentian ke 10. Ini Katolik Ortodok, ya kan? Optik, bukan Katolik, sorry. Optik Ortodok. Ini gereja. Optik Ortodok. Oh iya, Koptik. Ya, supaya nanti perjamuan kudusnya jangan sampai dikurangi jatah ibu. Nah, di sini baris gitu supaya mukanya semua kelihatan ibu pendeta di sini. Karena di sinilah ibu pendeta bisa membacakan lengkap ini semua, di sana tidak boleh bersuara. Sekarang 10 juga ditanggalkan kan? Di sana tidak boleh membaca, tapi di sini ini sudah Golgota yang satu Ya, ini sini dekat versi Katolik. Nah, bukan sebenarnya bukan Katolik, hanya Protestan, tidak ada di gereja pun itu. Bukan kayak reformasi atau apa gitu kan. Nah, yang sini ada 6 denominasi. Ya, mereka yang menjaga ini sebagian sudah hancur. Ini dari Koptik, dari Ethiopia. Yang di sana dikubur itu adalah Katolik dengan Ortodoks gaya di Bethlehem kemarin. Ya, kita dengar ibu baca semua, ya, walaupun di sini 10, 11, 12, 13 nanti melihat tempatnya. Ya. Jubah Yesus dilepaskan, kita baca ya Markus 15 ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Yesaya 1 ayat 6, genaplah. Yesus dipaku ke kayu salib. Mazmur 22 ayat 18 katakan, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Lalu Lukas 23 ayat 33 katakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. 12. Yesus mati. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. 13. Yesus diturunkan dari kayu salib. Lukas 23 ayat 52 sampai 53. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat.
terakhir Yesus dibaringkan dalam kubur. Matius 27 ayat 59 sampai 60. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi kuburnya yang baru ini, orang kaya ini, si Yusuf ini mengambil dan menguburkan mayat Yesus. Kata kuncinya Bapak Ibu, Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau orang seberang bilang Yesus bunuh diri, tapi di sini bilang Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, artinya Yesus memberi. Itulah genap dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, mari kita. Udah lega apa? Kita keluar dari kompleks ini di sana tidak bersuara, hanya melihat kuburnya. Biasanya kita tidak masuk kubur yang Katolik Ortodoks, tapi kita berfoto lah di depannya kan. Iya. Tapi jangan terlalu berisik. Iya, ya. Oke? Oke, Kita ada Pak. foto di sini. Mau berdoa ya, menutup ya. Ini kubah-kubah gereja yang gereja awal Nggak itu terlalu lah. ada sejarah mengatakan ditemukan di sini 3 salib. Nobody knows. Iya. Ya, Mari kita- orang Katolik mengatakan ada di Roma itu ada gereja salib kudus gitu, yang menemukan siapa Ratu Helena. Itu 300 tahun kemudian, 300 tahun kemudian. Jadi kita yakan saja. Di sini biasa Katolik cium-cium. Ini 4 lantai ke bawah ya. Ini teras atas nih. Jadi Yerusalem itu dulu kan perbukitan gini. Jadi Bukit lembah. iya, tapi dari Pontius Pilatus Dan di sini peratapan itu di bawah ada kota. Iya. Jadi pembangunan yang baru-baru ini tambah tinggi lagi. Baik, kita supaya nanti berdoa, ya. berdoa dulu sebenarnya. Mari kita berdoa. Iyalah, pendeta supaya Ini kuburan Yesus versi Katolik ya. Ini di atasnya lagi ada bangunan, direnovasi kayaknya. Ini pintu masuknya. Tapi boleh diambil video kan? Ambil video boleh kan? Lebih baik pegang paku bupen aja. Jangan. Enggak, Oma gini aja. Terus aku kan saya bantu Oma Oma aja deh, James aja deh Oma. Ayo. James aja dengan Oma. Kalau ini James yang beta, yang Oma Mateo. aman. Oma satu enggak? Ya, Oma Mateo. Oma Mateo. Yang penting kontaknya ada. Cucu kan orang Belgia. Pak. Enggak ada dia punya. Iya, yang penting ada. Ayo Uli. Ya Bu. Pokoknya selesai dia terus aja. Semua manusia itu Pergumulan kita kasih. Aku terharu tadi dia nangis. Ini ada bangunannya yang tadi ya, yang versi Katoliknya ya. Dan kita masuk ke sini. Ada yang direnovasi juga, pemeliharaan juga lah pastinya.
Katolik. Oh, Karena dia Katolik sih 6 denominasi. oh ini. Ortodoks Yunani. Ada 6 penjaga gereja ini. Jadi Protestan nggak dari sini. Kita tempat yang nanti. Oh. Tolong fotoin pintunya. Ini dia ya. Ini versi itu ortodoks lah. Ya, ini dari atas ke bawah. Tempat kuburnya Yesus. Sana di Protestan nggak ada. Sorry. Sekarang kita pergi. Ayo. Oh, awas jatuh. Awas. Tangga. Enam, 8, 10.